Jadi berarti kalau otodidak pun sambil belajar sambil coba gitu nggak apa-apa juga ya kok buat teman-teman yang mungkin Nggak apa-apa, tapi masih awal-awal. ya nggak apa-apa. Kayak kita sediain uang uang belajar, uang sekolahnya, uang ngelesnya lah. Misalkan kita mau belajar piano atau apa namanya gitar, kita kan pasti harus beli dulu gitarnya, kita beli senarnya, kita beli apa ya picknya, kita les, kan pasti ada butuh modal yang kita keluarin. Ya hitung-hitung kalau misalkan kita trading dan masih rugi, ya kita hitung-hitung biaya untuk belajar gitu. Jadi awal-awal jangan langsung, ya semua orang pasti pengen profit lah, tapi jangan langsung tujuannya langsung pengen profit 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 gitu ya, nggak bisa juga. Teman-teman sekali lagi harus kenali tujuan dan goal investasi teman-teman gimana. Oh, kita tipe seperti ini karena beda orang beda. Misalkan kita tipenya kantoran, tipenya targetnya 5-10% setahun, ya jangan beli waran atau third liner, bisa nggak bisa tidur, apalagi all in lagi di waran atau third liner, bisa nggak bisa tidur tuh langsung gitu, berarti nggak sesuai. Maka teman-teman perlu tuh menyusun portofolionya dengan baik yang sesuai dengan goalnya teman-teman sih gitu. Kalau Ko Yudi sendiri kok kalau menyusun strategi investasinya itu seperti apa sih kok kalau boleh dibocorkan gitu kok mungkin teman-teman ada yang ingin oh iya sama nih sama Ko Yudi mungkin pakai mungkin ya mirip-mirip sama Ko Yudi bisa kita terapkan juga itu kira-kira seperti apa sih kok kalau boleh. Ya, jadi kalau yang tadi sebenarnya balik lagi sama, kalau aku ngeliatin posisi dari indeksnya juga nih. Kalau misalkan indeksnya lagi di atas, biasanya aku prepare cash lumayan gitu ya. Karena berharapnya kan turun. Karena kan udah di resisten. Berharapnya turun. Maka biasa aku prepare cash. Nah, untuk asset allocation, mungkin ya 80% memang hampir di saham. 20% di tempat lain seperti money market lah ya. Karena kita kan butuh standby cash istilahnya gitu. Nah, tapi di dalam 80% ini, apakah semuanya dalam bentuk saham? Enggak. Mungkin bisa 3-5% aja yang dalam bentuk saham. Kenapa? Karena kalau aku lebih senang nge-swing. Ada nggak trading harian? Ada, tapi size-nya nggak gede biasanya. Tapi kalau yang nge-swing, biasanya lebih gede. Maka ketika harga saham ini turun, aku lebih suka untuk belanja dan simpen. Yang trading harian tetap ada gitu. Jadi balik lagi tadi ke tujuan investasinya seperti apa nih? Kalau kita tujuannya pengen pengen dapatnya maksimal, ya naik kita ikut, turun jangan ikut gitu. Karena Betul. market ada siklusnya, market ada siklusnya, Mhm. nggak selamanya IHSG ini naik. Iya. Memang ketika IHSG turun ini nggak semua saham juga turun, ada juga Mhm. tetap saham yang naik. Tapi kan baik IHSG dan saham itu ada siklusnya. Teman-teman Mhm. boleh perhatiin siklusnya. Apakah trennya lagi naik apa enggak? Kalau trennya udah turun, patah, ya teman nggak bisa Mhm. keep, nggak bisa hold. Kenapa? Karena akan turun terus. Apalagi dengan ini kan transaksi dagang lah ya, ekonomi, supply demand. Ketika marketnya turun, semua orang panik sell, nggak ada bid. Iya sebenarnya bukan berbicara bahwa yang mau jual banyak banget, tapi yang mau jual tetap sama mungkin di hari kayak hari kemarin, tapi hari ini nggak ada yang mau ngebit, nggak ada yang mau beli. Jadi pada akhirnya ARB, 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 ARB. Sebenarnya jumlahnya mungkin nggak banyak yang mau jual, tapi karena nggak ada yang mau ngebit sama sekali, ya ya ARB berjilid-jilid yang bisa kejadian. Apalagi karena sekarang 7% itu gampang lengket tiap hari. 7%, 7%, 7% beda kayak dulu. Ya dulu juga ada aja sih saham yang minus 25, besoknya minus lagi 25, besoknya lagi minus 25 ada juga. Cuman lebih sedikit lah, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang lengket berhari-hari itu sering banget. Jadi nggak boleh kena ARB tuh. Udah sekali kena ARB, besok ARB lagi, ARB lagi. Terus-terus gitu ya kok mungkin bisa seminggu 2 minggu Iya, gitu ya. iya itu waktu lagi di awal tahun 2021 kan ada bank, salah satu bank digital itu ARB sampai 18 kali sih ingat aku. 18 hari ARB, coba. Gimana nggak pening tiap hari lihat Porto nggak bisa ngapa-ngapain cuman ARB. Oh ya udahlah besok lagi ARB, besok lagi ARB, tiap hari cuman order sell tapi nggak kebuka-buka 18 kali ARB, gimana coba kayak gitu. Makanya penting Belum tuh pak. alat asset Hmm. allocation juga, jangan semuanya all in di Ya. sana tuh. Kalau semuanya all in di sana turun 18 kali ARB, berapa persen tuh loss ya, kan sayang Iya, betul. Jadi alokasinya juga gitu. sangat penting gitu ya kok buat teman-teman ya alokasi Mm. Ya, penempatan sebisa dananya. mungkin, ya, sebisa mungkin kalau misalkan teman-teman masih awal-awal trading nih,
menurut aku bagilah maksimal satu saham tuh 10%. Jangan gede-gede. Supaya kalau misalkan teman-teman loss 10% dari satu saham kan cuma 1% porto. Loss 20% dari satu saham tersebut cuma 2% porto. Loss let's say terjeleknya deh 50% dari satu saham cuman ya 5% porto, nggak terlalu sakit. Kalau 10%. Tapi kalau teman-teman all in minus 7 ARB nggak berani cut, besoknya ARB lagi, besoknya ARB lagi, 3 hari udah minus 20 sekian persen portofolionya. Dan kalau udah minus 20 sekian persen langsung dalam 3 hari, teman-teman pasti langsung gemeter, pengen cepet balikin, tapi pada akhirnya akan rugi makin dalam, yang ada cepet bangkrut. Maka kalau misalkan baru belajar, baiknya speednya dijaga untuk pelan-pelan slow. Masuknya jangan terlalu gede, dibagi. Karena kalau kita perhatiin misalkan kayak kita belajar mobil, kita kan ngeles mobil kan nggak mungkin langsung jalan 100 km per jam, pasti jalannya 10-20, kita ngebiasain dulu nih gimana cara belok, cara ngegas, cara ngerem, cara parkir, itu kan untuk kita dapetin feel. Nanti kalau udah dapetin feel-nya, ya kita udah nggak mikirin teknis gimana sih caranya, itu udah kayak refleks semua kan, sama dengan trading. Kalau udah kita dapetin feel-nya lama-lama, ya kita bisa turun tuh dari apa namanya, dari blue chip kita second liner bisa turun sampai ke apa namanya, ke third liner untuk mempercepat fase sebenarnya. Tapi ya balik lagi, dari pertama kalinya harus disiplin. Kalau misalkan nggak disiplin pasti nggak bisa naik kelas gitu. Kalau formula ya dari formula apa tuh, formula dari formula 3 2 1 lah ya gitu. Jadi ya selama kita nggak bisa disiplin, jangan harap kita bisa naik naik kelasnya kita, dan portofolionya kita pasti nggak bisa maksimal juga gitu. Ya jadi bertahap lah ya, kalau kita juga sih Ya pelan-pelan, step by pelan-pelan step lah. gitu. Betul, betul, betul. Oke. Ko Yudi, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari Hmm, teman-teman. hmm, Boleh hmm. saya bacakan satu-satu ya, Ko? Boleh. Oke, Ko ada yang minta pendapatnya Ko Yudi tentang bandarmologi Hmm, dan free float. Kalau dari hmm. pandangannya Ko Yudi seperti apa? eh Kalau aku sendiri, aku sebenarnya jarang perhatiin broker summary ya. Mungkin ada teman-teman beberapa orang yang alirannya broker summary. Buat aku nggak terlalu liatin, karena buat aku price action volume itu udah cukup gitu, terlepas siapa atau pakai broker apa yang jual beli. Karena ya teman-teman harus tahu juga nih, misalkan kita beli pakai pakai AA, kita bisa jual pakai ZZ gitu. Besoknya kita bisa langsung crossing, langsung jual, itu bisa. Dan itu kan tercatatnya tetap si AA beli, tapi kan dia udah keluar pakai ZZ, kan nggak tahu nih, oh ternyata si AA kemarin udah keluar pakai ZZ. Itu buat aku pribadi, aku merasa agak sulit untuk di apa ya, diperhatiin gitu. Maka price action aja cukup. Terus tadi selanjutnya apa ya, satu lagi ya? Aku lupa pertanyaannya. Tentang free float, Ko. Oh, free float. Kalau aku biasa cari yang free floatnya sebenarnya agak kecil. Jadi nggak terlalu gede di masyarakatnya. Oh, masyarakatnya 80%. Aku biasa agak agak males trading di yang gitu. Kenapa? Karena udah kayak semut. Udah kayak semut tradingnya. Baru naik sedikit, banyak yang buah. Baru naik sedikit, banyak yang mau, capek trading di model begitu. Atau apalagi kalau misalkan kita bisa lihat nih, oh SID-nya 300.000 SID, 400.000 SID. Aduh, aku agak menghindari sih sebenarnya saham-saham kayak gitu. Lebih seneng yang apa, pegangnya nggak terlalu banyak, misalkan di bawah 50.000 lah, atau di bawah 10.000. Terus free float juga let's say ya di bawah 20%. Aku biasa lebih seneng yang begitu. Kenapa? Karena biasanya pergerakannya cukup liar. Balik lagi ke profil resiko ya. Kalau aku seneng sama yang bisa naik kenceng-kenceng, tapi harus tahu juga bahwa yang naik kenceng ini kalau turun sakit. Jadi harus dibatasi juga nih resikonya gitu. Tapi kalau misalkan kalau apa perusahaan yang sahamnya mungkin banyak beredar di pasar itu ada menandakan satu hal nggak sih, Ko, kalau menurut Ko Yudi? Kalau terlalu banyak di masyarakat, aku biasa nggak terlalu suka. Yang paling terakhir kan ada tuh kejadian sampai 100% di masyarakat yang harganya udah 50 perak gitu. Ya kalau intinya gini, yang paling tahu perusahaan adalah manajemen dan owner dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau perusahaan atau manajemen itu rutinnya adalah rutin jualan, maka biasanya ada something, atau istilahnya, oh mereka juga nggak
nggak pede atau mereka nggak ada niatan untuk mengembangkan perusahaan itu lebih jauh gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kita beli gitu perusahaan tersebut? Toh mereka aja jualan, mereka yang paling kenal. Kita tuh di luar loh, kita nggak tahu perusahaannya running apa enggak, tempatnya ada di mana, hari ini buka atau enggak, oh ternyata besok udah tutup, udah pada pindah, kan kita nggak tahu, nggak bisa ngikutin loh. Yang bisa kita lihatin cuman harga saham di OLT-nya kita doang. Nah, tapi kalau hal-hal yang kayak gitu nggak bisa dilihatin, maka menurut aku kalau misalkan teman-teman bisa cek sih macam-macam, bisa di index.co.id atau misalkan pakai third party misalkan kayak Stockbit, teman-teman bisa liatin oh komposisi kepemilikannya seperti apa, oh siapa aja yang jual dan beli di atas 5%, teman-teman bisa cek tuh. Kalau misalkan mereka relatif rajin mengakumulasi, biasanya kecenderungannya malah harganya naik dibandingkan turun. Tapi kalau misalkan oh ada berita sih ini jualan, ya teman-teman cek juga jualannya berapa banyak sih dari sekian yang mereka punya. Kalau cuman 500 juta 1 M kayak gitu nggak berasa lah di market. Toh mereka juga misalkan jual 500 juta atau 1 M mungkin ada keperluan atau untuk beli apa atau beli apa kan nggak ada masalah. Tapi kalau jualannya udah sampai 10%, 20%, nah itu baru kita curigai nih ada something nih pasti nih. Jangan-jangan ada apa nih. Kalau cuma jual nominal kecil sih nggak terlalu gimana sih menurut aku. Jadi itu juga hal-hal yang mungkin teman-teman juga bisa perhatiin ya. Dia jualnya juga ada yang Gitu. buat renov rumah juga ada kemarin ya kok. Iya, bisa. Kalau kayak gitu kan nggak ada masalah buat aku. Ya, Toh nominal pun, maksudnya ya buat sebagian orang besar, tapi buat nominal segitu di market cap-nya dia itu kecil banget. ya, iya. Gitu. Oke, kok ini ada lagi nih kok pertanyaannya. Yang terpenting dalam menganalisa fundamental tuh apa sih kok? Nah ini beda orang mungkin beda cara melihatnya. Buat aku satu, perusahaan itu yang pasti earning-nya harus bertumbuh atau EPS-nya harus growth. Itu yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau perusahaan yang konsisten growth, pertumbuhannya masih bagus, itu valuasinya bisa naik terus. Tapi kalau misalkan perusahaan, kita juga harus tahu bisnis cycle. Perusahaan dari starting dari small pasti semua. Ketika dia small, dapat injek dan apa segala macam, mereka growth-nya akan cepat. Tapi sampai satu titik mereka akan stabil growth-nya. Habis stabil growth-nya, mereka akan decline. Nah, kalau udah decline, tadi earning-nya pasti negatif. Earning-nya pasti negatif growth, udah pasti turun. Nah, aku kurang suka kalau yang udah turun-turun model gitu tuh. Gitu. Jadi kalau secara fundamental yang paling bagus apa? Ya, earning konstan untuk growth-nya. Nah, mungkin hal-hal lain yang bisa kita perhatiin mungkin ya standar ya, DER, sebisa mungkin jangan terlalu banyak nih hutangnya. Terus kalau misalnya dia ada hutang, dicek hutangnya kenapa. Terus dicek juga di laporan keuangan, misalkan oh dia dapat income gede, earningnya gede, apakah ada terafiliasi? Biasanya kalau yang terafiliasi gini juga boleh berhati-hati, jangan-jangan ya ada something juga. Biasanya aku agak berhati-hati kalau terlalu banyak transaksi berafiliasi. Biasanya kalau misalkan di laporan keuangan teman-teman juga bisa lihat juga tuh. Biasanya transaksi terafiliasinya ini biasa ada kayak catatan khususnya nih, oh si ini terafiliasi sama ini apa aja berapa persen, itu biasa ada catatan khususnya, jadi teman-teman bisa perhatikan. Terus sisanya apa ya, mungkin itu aja sih concern kalau aku ya, lebih ke growth, apa namanya, labanya growth sama hutang sama transaksi afiliasi, biasanya aku lebih ke sana sih melihatnya gitu. Oke, terima kasih Ko Yudi jawabannya. Kok ini mungkin pertanyaan terakhir ya, kayaknya udah mau 1 jam kita ngobrol nih kok. Hmm. Ada yang tanya, kapan Ko Yudi buka kelas lagi kok? eh Tadinya rencananya mau bulan Agustus, sekarang udah September, udah mau Oktober. Aku belakangan lagi cukup sibuk ya. Aku lagi beresin beberapa sertifikasi. Kemarin aku beresin CSA, CTA, terus bulan ini juga aku masih beresin yang lain gitu. Mungkin setelah yang ini beres, mungkin baru akan buka kelas lagi. Kenapa? Karena mungkin cowok lah ya, fokusnya tuh cuman satu doang, nggak bisa terlalu banyak. Jadi beresin satu-satu deh gitu. Tapi nanti kalau misalkan ada kelas, mungkin aku akan kabarin di Instagram sih, pantau di Instagram aku aja. Mungkin estimasi waktu mungkin bisa di November sih, karena cari waktu yang udah aku nggak terlalu sibuk juga tuh. Jadi mungkin Novemberan lah, mungkin ya. Tapi aku nggak janji juga nih. Tunggu akunya agak agak mulai beres yang lain-lainnya nih sertifikasinya gitu.
pantengin aja ya sosial medianya Ko Yudi gitu ya kalau mau ikut kelasnya ya Ko ya. Ko Yudi ada penutup buat teman-teman pesan-pesannya kok untuk cara menyusun investasi sahamnya mungkin portofolionya seperti apa kok untuk teman-teman yang sekarang menonton silakan Ko Yudi. Iya, jadi buat teman-teman yang satu yang pertama ya, teman-teman harus kenali goal tujuan teman-teman seperti apa. Kedua, teman-teman harus membagi dulu resikonya ketika teman-teman baru awal mulai berinvestasi. Jangan sampai teman-teman berinvestasi langsung all in di satu perusahaan yang teman-teman pun sendiri nggak tahu. Maka teman-teman perlu membagi resiko. Misalkan 4 atau 5 saham itu ideal, tapi kalau misalkan kita merasa masih nggak nyaman, teman-teman boleh bagi sampai 10 saham. Dan teman-teman boleh belajar. Yang paling gampang apa? Teman-teman perhatiin misalkan kayak PVindo 25, Kompas 100, LQ45 itu emiten-emiten istilahnya yang sudah dipilih-dipilih. Teman-teman concern ke sana aja. Itu jauh lebih gampang dibandingkan trading atau investasi di yang sama sekali entah berantah dari mana gitu perusahaannya nggak kita nggak hafal perusahaan seperti apa. Karena kalau misalnya kayak di Pevindo 25 itu udah bagus menurut aku perusahaan-perusahaan itu teman-teman bisa perhatiin dan jauh lebih gampang untuk berinvestasi tinggal perhatiin aja base entry exitnya kapan dengan technical. Tapi overall teman-teman bisa perhatikan itu sebagai acuan untuk istilahnya intipan watchlist lah. Intipan watchlist teman-teman bisa lihat tuh Pevindo 25. Oh, perusahaan isinya ini dan itu udah cukup bagus. Itu dan selanjutnya jangan pernah menyerah sih. Karena kan memang di sini nggak pernah 100% pasti untung, tapi kita tahu bahwa peluangnya ini gede banget, upside-nya ini gede banget, tapi sekali lagi mengandung resiko. Maka yang bisa teman-teman kendalikan tuh bukan potensi profitnya, tapi berapa banyak yang teman-teman bisa tanggung ketika teman-teman rugi. Nah itu sekali lagi teman-teman harus ngerti potensi ruginya, sehingga teman-teman harus punya cash atau misalkan pegangan, kalau misalkan sahamnya ini turun gimana, jangan sampai teman-teman pusing atau stres gitu. Itu yang mungkin teman-teman perlu perhatiin sih gitu. Baik, terima kasih Ko Yudi buat pesannya nih mungkin itu udah mencakup semuanya nih jadi yang harus diperhatikan sama teman-teman ketika menyusun portofolio sahamnya ya. Ko terima kasih Ko Yudi sudah mau meluangkan waktu bersama Sama-sama. saya